Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua, jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, kali ini kita coba belajar bersama ya. Kita sharing, kita bertukar pikiran, dan ya pada intinya sih ini sama-sama kita belajar. Apa yang saya baca, apa yang saya pahami, ya kita juga sama-sama. Jika memang nanti ada tambahan boleh dikomentar kan, seperti itu ya. Ya seperti biasalah, dari awal channel ini kan kita saling berbagi informasi saja. Oke, tapi sebelumnya teman-teman, sebelum inti yang kita akan pelajari ini, ada selingan dulu nih teman-teman ya. Jadi ada beberapa komentar di channel saya yang kayaknya memang kita harus coba sharing di sini ya. Nah, yang pertama ini katanya ini untuk tentang Pi Network ya kemarin ya. Mudah-mudahan aja Desember open network katanya. Jikalau mundur lagi proyek ini cuma ingin mencari keuntungannya sendiri. Nah, karena ini sudah dijelaskan pihak developer, tetapi ini pun masih bisa diulur-ulur, tujuannya membuat orang saling menyalahkan sesama pionir katanya gitu ya. Ini sengaja namanya saya tutup, saya potong karena menjaga privasi orang tersebut ya. Ini intinya komentar yang ada di channel saya. Kemungkinannya inilah keberhasilannya yang telah sukses, dengan hanya membaca bahwa manusia senang hanya diberi harapan, dan akhirnya banyak orang yang menyerah dan memanfaatkanlah yang baru hingga bisa diulur lagi. Ini ya artinya secara simpel dan pendek jawabannya adalah tidak paham. Selesai, sebenarnya itu aja sih. Ya, sebenarnya itu aja, tidak paham. Nah, kalau paham ya nggak sampai berpikir ke sana kan gitu ya. Karena kan apa? Karena tidak paham teknologi, tidak paham proyek pembuatan kripto. Mungkin di bidang kriptonya juga belum lama barangkali ya, seperti itu. Karena banyak hal, kalau kita bahas satu-satu ini akan panjang lebar juga gitu loh. Jadi kalau berbicara masalah ini mundur lagi, iya karena kan orang itu pengguna ya hanya bisa protes ya, realitasnya nggak tahu teknisnya apa, problem permasalahannya apa, yang digarap persiapannya apa. Kalau ibarat kata menghitung matematika, tidak cukup 2 tambah 2 4, tidak cukup 2 tambah 2 jadi 22 misalkan begitu, tidak cukup perhitungan dengan angka begitu saja, tapi detailnya, pecahan daripada angka itu sendiri kan enggak, rumusnya ya, banyak rumus yang digunakan dalam sebuah proyek itu, apalagi teknologi, rumus algoritma lah dan lain sebagainya ya, kriptografi. Apakah paham semua detailnya, bagaimana cara membuat daripada pengkodean di komputer agar bisa terintegrasi dengan beberapa node dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Jadi saya pribadi juga collab kali ya kalau ngurusin kayak begitu terus setiap hari, waduh wadidaw gitu kan. Nah jadi ya tidak semudah orang kan, rata-rata cuman bisa ngomong bla 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 gitu ya, tanpa ada betul-betul di bidangnya gitu kan. Itu makanya wajar lah ya. Jadi hal-hal kayak gini tuh ya, saya harap pionir semua kalau misalkan memang merasa betul paham ya, saya nggak muluk-muluk dari awal juga ya. Kalau nggak percaya tinggalkan, kalau nggak yakin tinggalkan, selesai, nggak usah ribet, lupakan saja, mendingan aktivitas yang lain kan gitu, ketimbang kita komentar yang justru malah menunjukkan diri kita yang kurang paham gitu ya teman-teman ya. Jadi sulit memang kalau atau membuat orang percaya itu, kalau belum terbukti itu memang satu kendala perjalanan ya, perjuangan ya, seperti itu. Tapi nanti ketika itu sudah terwujud, terbukti hasil akhir, banyak dimanfaatkan orang, banyak digunakan banyak orang, ya akan senyum sendiri kok. Oh iya bener, si Anu ngomong begitu dulu, iya pernah, berarti benar. Udah cukup segitu saja paling gitu ya. Oke, nah ini selanjutnya juga kadang
sebagai validator saya juga heran. Ini tentang validasi ya. Saya juga heran katanya. Ada yang nunggu-nunggu pengen KYC, tapi ada juga yang KYC dengan foto asal-asalan. Nah ini juga problem nih. Video juga asal, muka nggak kelihatan. Ada lagi yang pilih ID KTP tapi yang dipoto SIM, sampai ngakak ya. Artinya memang gitu loh. Ini apa ya, bahasa halusnya awam lah ya. Jadi saking mungkin awamnya di teknologi, kadang-kadang sampai hal sepele seperti itu pun banyak yang salah. Kemudian dikira mungkin si mesin ini atau si server ini atau si teknologi ini hanya sekedar buat syarat kita upload aja gitu loh, foto asal-asalan. Ya enggak lah, apalagi sekarang melibatkan artificial intelligence, detailnya, realnya, jelasnya muka kita itu dibutuhkan gitu kan, dengan simetrisnya, nggak asal mencong kanan mencong kiri. Kalau burak aja udah malas, mungkin AI-nya juga ngedit, ya udah mendingan nggak dilolosin. Itu untuk akurasi data. Nah ini kata si abang ini, dia sebagai validator juga kadang-kadang merasa lucu gitu. Ada yang ID-nya KTP ditulis tapi fotonya SIM gitu kan. Kemudian yang asal-asalan lah, intinya foto juga asal-asalan ya. Bisnis seperti ini kalau dianggap asal-asalan, misalkan iseng aja asal-asalan, ya kalau saya sih mikirnya mendingan nggak usah jalanin sekalian gitu loh, ketimbang jadi penyakit kan kita ngejalanin asal-asalan, ngelakuin KYC-nya juga asal-asalan, tapi ngegerutu mulu. Misalkan ini belum lolos segala macam bla bla. Nah ini salah satunya gitu. Bukan semuanya kayak gitu, bukan semuanya perkara problemnya di masalah foto kayak gitu, bukan. Karena ada juga yang memang mungkin foto udah bagus, data udah oke segala macam, tetapi memang sistemnya kan diakui juga sama pengembang, sama core team, bahwa memang KYC juga masih menemukan kendala. Ada, tetap diusahakan, dimaksimalkan KYC-nya juga kan gitu ya. Jadi di sana juga menemukan kendala, bukan tidak menemukan kendala. Core timnya juga. Jadi di semua pihak lah, pihak core timnya, pihak pionirnya juga gitu ya. Nah di pionirnya juga kita harus benar-benar bisa, kalau memang mau benar-benar nyemplungin diri serius, ya kerjakan dan lakukan yang betul, yang serius, sesuai koridor, ikuti aturan, jalani dengan baik, ya, tidak ngedumel kan gitu. Karena memang saya udah banyak video menjelaskan Pi Network ini beda, bukan proyek seperti yang proyek lain, cuman 2 tahun kelar, setahun kelar, gitu loh. Ketika oke cepat, 1 tahun selesai, 2 tahun selesai, oke cepet, tapi berapa harganya? Gitu loh. Ternyata 0,00 gitu kan, hanya mengandalkan bursa saja. Apakah ini bisa dipastikan besar? Kalau dipastikan tidak ada yang berani jamin, tetapi terlihat, artinya terlihat punya value. Sebelum ke harga punya value, punya nilai dari proyek ini yang menentukan harga nantinya. Nilainya ini bagus apa enggak kan gitu. Ya, jadi kalau misalkan proyek yang kelihatan asal-asalan, nilainya juga nggak tinggi. Akhirnya pengaruh ke harga nanti di bursa atau harga di market. Nah, jadi kemudian juga ada beberapa ya teman-teman kita yang memahami tentang bursa juga. Artinya proyek ini kan beda dengan proyek lain yang notabene mereka itu mengutamakan listing di bursa, tapi kalau untuk Pi Network belum, tidak ke sana dulu. Nah ini listingnya ini seperti apa nanti, ada perbedaan, bukan asal listing di bursa. Kan saya katakan nggak pernah berubah pemahaman saya sampai saat ini. Ketika Pi Network diawali dengan listing di bursa, ya, di bursa apapun, mau lokal mau global, di bursa apa, maka utilitas Pi Network itu sama aja digerus. Artinya sama aja ya gimana ya, ya nggak bakalan maksimal jalannya begitu. Segala utilitas penopang daripada Pi percuma jadinya gitu loh.
yang diusung-usung barang dan jasa, banyak utilitas, vendornya juga sudah siap, vendor udah habis-habisan misalkan dia ingin punya ekosistem, ingin jalan, koin dia nambah dengan cara dia menjual, bikin segala macam, kan sama saja dia investasi, merubah barang nyata ke digital. Misalkan seperti itu, tapi tiba-tiba ada di bursa. Betul, memang mereka pun tidak rugi karena bisa ditukarkan di bursa. Tetapi ketika seperti itu, manusia itu kan mau dimanapun, mau di negara kita ataupun di tingkat global, di setiap negara itu pastilah mengutamakan pihak mereka sendiri. Eropa ya pihak Eropa, USA ya pihak USA, ya Korea ya Korea gitu loh. Indonesia ya pihak Indonesia, kan gitu. Semua pasti lari ke sana. Sementara ketika sudah di tangan jadi piat, orang itu kan otaknya udah dimanapun siapapun udah bebas, udah nggak, udah uncontrol. Mereka mau beli apa aja. Nah berarti kalau misalkan belinya tidak di ekosistem, tidak di utilitas mereka karena udah jadi piat, terus yang beli di utilitas tuh sopo, kan gitu. Nggak, jadi akhirnya perhatian dari pionirnya kurang ke utilitasnya itu sendiri, ke market pi yang ada yang disiapkan. Shopee Market lah, apalah Pichen Mall lah, apalah segala macam, banyak yang menyiapkan barang dan jasa. Sampai ada pilot itu untuk kirim barangnya tingkat global. Itu semua untuk apa? Berarti kan gitu. Jadi ini juga banyak yang para suhu di luaran sana, para senior di luaran sana yang memang sudah banyak memahami dunia kripto, tetapi menyamaratakan pemahaman Pi Network ini itu gitu loh. Terus kalau misalkan nggak di bursa, kemana dong bang? Bagaimana dong masalah jual koin ini segala macam itu? Makanya ada teknis sendiri, regulasi yang membuat lama Pi Network ini, salah satunya itu. Makanya kemarin di video sebelumnya kan saya bahas tentang Basel 3, Basel 4. Kemudian ada tentang CBDC, tentang apa segala macam gitu loh ya. Jadi banyak jalan, bukan hanya bursa kalau mau ke fiat, tanpa menghancurkan utilitas gitu. Kalau pemahaman saya ya teman-teman ya, ini sharing. Jadi nggak perlu menghancurkan utilitas yang ada karena sudah ribuan juga. Developer yang join ke Pi Network itu udah ribuan, udah banyak sekali, walaupun memang belum dimainetkan utilitasnya karena masih on progress semua. Tapi kalau misalkan itu Pi ada di bursa, tiba-tiba ujuk-ujuk sekonyong-konyong ya ada di bursa, mati sudah utilitas. Orang itu beralih fokusnya. Manusia dimanapun beralih, kalau fiat udah di tangan, udah ngapain ngurusin utilitas, gue bisa beli sendiri, depan rumah gue banyak, kan gitu ya. Jadi nggak bakalan jalan utilitasnya. Ini loh, makanya kan saya bilang kalau untuk di bursa mungkin iya ada, tapi itu jelas terakhir, nanti lihat perkembangan utilitas dulu teman-teman. Ya, karena itu harus berfungsi maksimal. Nah, kan jadi ngebahas ke situ kan. Nggak apa-apa lah ya. Jadi agak belok sedikit. Oke lah, kita lanjut. Ketika mereka daftar menggunakan Facebook, otomatis namanya nama yang di Facebook. Kebanyakan di Facebook menggunakan nama panggilan, bukan nama lengkap. Mungkin itu mereka yang terjebak saat KYC, kesalahan nama. Nama salah jebak KYC ya, kan Kortim ya menjelaskan bahwa ada KYC yang terjebak, ada kendala di situ yang diatasi, yang dibantu oleh Kortim mengatasinya. Nah mungkin betul juga, salah satunya bisa karena konektivitas ke Facebook, sementara data di Facebook dengan kita beda, bisa juga. Terus ada jebakan-jebakan data lain mungkin yang membuat nyangkut, mungkin bisa jadi ada. Tetapi setahu saya ketika daftar Pi Network itu kita tetap dimintai nama. Jadi kalau untuk Facebook ini nggak mungkin dipakai langsung di akun, karena akun itu kan nama kita ya. Jadi nama kita buat saat daftar. Namun ketika sinkron ya, mungkin ketika memang itu dibaca ke Facebook dan data Facebook dilihat, ini real human, karena kan permasalahannya gitu.
Kenapa Pi Network dikaitkan ke Facebook? Facebook itu adalah salah satu medsos web 2 yang sejauh ini terbesar di dunia, medsos terbesar di dunia, dipercaya bahwa pengguna Facebook adalah real manusia, bukan robot. Gitu loh. Jadi ketika ada orang yang menggunakan Facebook, ada Facebook yang mengaitkan ke akun Pi Network, berarti itu manusia. Lihat ada komentarnya nggak, ada bahasa-bahasa manusianya nggak di Facebooknya. Kalau ada, oh berarti real manusia. Tujuannya sih begitu, detailnya begitu. Jadi digunakan si medsos ini untuk verifikasi bahwa ini real human. Satu itu. Yang kedua, digunakan untuk verifikasi lock kunci. Ketika ada apa-apa, lupa segala macam, bisa menggunakan akun Facebook masuknya. Gitu. Tapi kalau untuk nama sih memang setahu saya memang ketika daftar Pi Network kita buat manual di awal. Kalau untuk nama, makanya nama kita tulis harus sesuai KTP gitu ya. Jadi teman-teman ya, intinya yang belum ya, baik itu yang KYC tentatif ataupun yang masih menunggu ya, harap sabar saja. Tapi kita sambil pantau, sambil perhatikan, cari letak kesalahan kita, kekurangan kita di mana. Oke, kemudian Bang Arul izin bertanya, apakah memang ada aturan batasan kirim koin Pi? Jika kirim jumlah banyak akan dibekukan, matur nuwun. Nah, ini teman-teman, ini sebenarnya menarik untuk dibahas, terlalu panjang, tapi saya ambil pendek aja. Ini juga harus dipahami teman-teman ya, artinya saya maaf untuk masalah ini memang nggak bisa terlalu gamblang, tapi yang pasti intinya adalah secara sistem itu unlimited, bebas mau berapapun Anda kirim. Kalau Anda punya punya koin Pi misalkan berapa tuh, anggaplah 1 juta koin, mau dikirim ya monggo, secara teknologi, secara sistem bisa langsung, nggak masalah. Paling nanti terdeteksi aja di ledgernya kan, mungkin Kortim masih mantau ledger sebelum desentralisasi penuh ya, masih mantau ledger ada transaksi 1 juta koin, ini siapa ini, ditelusuri, ini nggak mungkin asal kirim nih, pasti jual nih kan gitu ya. Nah mungkin seperti itu. Tetapi kalau automatic secara deteksi daripada transaksi, kalau menurut saya pribadi sulit rasanya, tidak semudah itu juga. Misalkan gini teman-teman ya mau sesering apa nih, misalkan peer to peer nih, ke barang apa, kacamata hari ini, besok tas, besoknya baju, segala macam, terus sampai numpuk tuh transaksi dengan nominal yang berbeda. Apakah langsung dicurigai, wah ini jual beli ini berarti nih gitu kan, secara sistem langsung di lock? Nggak gitu, nggak ada masalah. Mau transaksi sebanyak apapun, mau beli barang apa, mau barter dengan barang sesering apapun, nggak masalah, no problemo. Yang jadi problem itu adalah keusilan orang. Nah itu aja, orang yang iri dengki, nggak suka misalkan kayak gitu, laporin akun ini nih, ini buktinya, wah transaksi dengan ini, kepiat segala macam, akhirnya di ban kan gitu. Jadi ya apa ya teman-teman ya, bebas lah, orang peer to peer kok, unlimited, nggak masalah gitu. Saya mau, kalau memang real peer to peer dalam jumlah koin besar ya nggak masalah juga, unlimited. Oke ya. Kemudian untuk KYC memang lucu bro, gue pernah validatorin orang luar negeri, itu malah KYC yang video itu ya, malah KYC yang video itu lewat video call katanya, kan gila, auto gua reject lah KYC-nya. Aneh-aneh orang luar malahan, kata dia gitu ya. Jadi bukan hanya kita yang banyak nggak paham, nggak ngerti dengan project Pi ya, kita fokus masalahnya ini Pi ya, kita nggak mau bahas masalah project lain, kita nggak bahas masalah dunia kripto di belahan lain, baik itu ngebahas bursa, transaksi dan sebagainya, trading, tidak. Ini kita kan di Pi Network khusus ya. Jadi banyak yang tentang Pi ini, orang luar juga banyak teman-teman yang belum paham, yang tidak paham. Jadi ya wajar. Jadi bukan hanya kita saja. Ibarat kata gini, di luar juga orang udik tuh banyak gitu loh. Intinya begitulah. Di luar juga orang udik itu banyak. Jadi sama lah ini, dimanapun manusia itu ada, sama aja.
Ada yang ngerti, ada yang enggak, ada yang tahu, ada yang enggak, kan itu emang begitu hukumnya manusia ya. Oke, Bang, ada masukan nih, tolong dibahas di YouTube Bang Arul. Lihat daftar mainnetnya, ada tambahan yang dulu daftar mainnetnya ya 1 sampai 8, sekarang ada tambahan daftar mainnetnya jadi sampai 9 katanya gitu ya. Ya memang betul teman-teman. Nah, ini salah satu contoh mainnetnya teman-teman ya. Jadi memang betul ini kan 1, 2, 3 terus sampai posisinya harus biasa kan kemarin 8 ya sampai sini selesai. Nah, sekarang ada yang 9. Bermigrasi mainnet Anda akan sana. Nah, ini sebenarnya penegasan dari nomor 8. Sebetulnya di sini kan sebetulnya migrasi ke mainnet, di sini bermigrasi ke mainnet. Jadi secara secara apa ini kontennya juga nggak jauh beda. Ini kan hanya pemberitahuan saja bahwa 14 hari 14 hari, tetapi untuk kelaporan realnya sudah dimigrasikan kayak ini komplit ya, komplit status komplit punya saya nih. Migrasi awal Anda ke mainnet telah selesai 635. Itu dulu tanggal 2021 tanggal berapa ini saya. Nah, ini sudah mainnetnya apa dikirimnya migrasi pertama kali itu saya 2021 dulu. Nah, jadi apa namanya ini hanya penegasan saja, jadi tambahan-tambahan kayak gini kalau memang itu belum yang ada tombol-tombol yang memang harus kita kerjakan, yaitu biarin aja, cukup kita baca pahami oh berarti ini maksudnya ke sana gitu kan, tapi ini hijau langsung gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Tidak ada yang, nah ini teman-teman ya, tidak ada yang tahu. Di sini kita berusaha dan berikhtiar untuk menjalankan ekosistem katanya. Betul, setuju. Dan jangan terlalu fanatik dan berharap dalam suatu nilai. Betul, setuju. Ya, ya berharap boleh lah, tapi fanatik jangan. Nanti akan membuat kita kecewa. Ya, kita betul, jangan sampai kita kecewa. Ya, kita harus persiapkan diri saja kembali ke masing-masing ya. Yang pasti kita berusaha pi bisa buat barter itu ada sudah alhamdulillah katanya. Wah, pi buat barter, tapi ya bahas asal barter kalau nggak ada nilainya bingung juga ya. Sayang banget nanti kalau tiba-tiba ini ya. Oke lah, ada beberapa analisa katanya gitu ya. Nah, ini saya screenshot teman-teman dari teman saya di grup yang nge-share ini, saya entah dapat dari mana tapi ini memotivasi saya juga untuk membuat video ini ya. Akhirnya nanti ada pembelajaran pasca ini teman-teman. Ini video saya bagi dua ya, saya bagi dua. Ini part 1 nggak apa-apa karena memang kepanjangan juga. Karena yang pembahasan memahami tentang jabaran daripada ini nanti ada di part 2 ya videonya. Mohon maaf teman-teman ya karena ini sudah panjang juga. Nah, yang pertama satu, Webby Network ya, Webby Network berubah katanya dari Mainnet.py menjadi pinet.com, dari Web 3 malah menjadi Web 2. Apakah kalian semua nggak protes dengan Pinetuk? Yang dulu kita berjuang dan bangga bahwa Pinetuk menggunakan Web 3 katanya gitu ya. Nah, ini hasil analisa orang yang membuat artikel ini ya. Di sini saya cukup terheran-heran dengan ya senyum teman-teman. Karena kenapa? Mohon maaf saya sampaikan terpaksa yang memberanikan diri mengatakan bahwa orang ini nggak paham gitu. Yang membuat artikel ini belum paham apa itu Web 2, apa itu Web 3, apa itu fungsinya, bagaimana, kemudian relate-nya apa, kemudian penjelasan dari core team kemarin seperti apa. Nah, ini berarti mungkin kurang membaca penjelasan core team apa bagaimana. Itu nanti ini kita justru mau saya coba bahas ini. Nah, itu pembahasan ini akan panjang teman-teman. Makanya saya pembahasan ini mungkin fokus di part 2-nya saja ya. Ya, tapi ini jelas kalau saya ya, intinya yang membuat tulisan artikel ini adalah belum memahami, belum mengerti apa yang disampaikan Core Team atau mungkin belum membaca barangkali. Saya sih lebih ke sana ya, lebih cenderung ke belum baca kayaknya ini. Yang nulis ini belum baca apa yang dimaksud Core Team itu. Coba kalau dibaca lagi ya mungkin nggak buat pengakuan ini hasil analisanya seperti ini. Gitu ya. Oke lah, ini kita bahas di part 2 teman-teman ya. Artinya ini perlu ada penjelasan yang jelas dan detail buat teman-teman agar tidak disalahartikan. Karena salah asumsi ya, salah pemahaman repot ke depannya. Jadilah isu-isu yang enggak jelas. Jadilah gorengan-gorengan yang nggak jelas gitu loh. Jadi ya perlu saya luruskan juga ya, artinya bukan berarti ini ya, tapi saya membantu sharingkan pemahaman saya yang bertolak belakang dengan
ini gitu loh. Ya kalaupun masalah urusan benar dan tidaknya Allah alam, tapi saya sekemampuan saja bahwa yang saya pahami tidak seperti ini. Nanti kita jabarkan. Oke. Kemudian ini dari Paman ya. Terima kasih Paman ya. Ini sengaja nih saya nggak hapus nih buat Paman spesial. ini ini apa namanya saudara saya di grup ya, Paman Gober. Yang harus jadi pertanyaan, kenapa semua penambangan kripto kebanyakan harus terhubung dengan Telegram atau X? Boleh minta penjelasannya. Oke, siap komandan. Nih, nanti materinya itulah ya. Yang ini nih, nanti materinya di part 2. Tapi ini yang terakhir ya. Untuk video part 1 ini diakhiri dengan pertanyaan Paman Gober. Sorry nih Paman nih. Saya angkat nih ya. Karena ini juga penting, ini banyak mewakili pertanyaan Paman ini mewakili. Jadi artinya kenapa betul setiap aplikasi ini sekarang banyak yang harus terkoneksikan ke X ya, harus terkoneksi ke Facebook, ada juga yang LinkedIn, ada juga Telegram, apalagi Telegram ya. Telegram sama X ini sekarang udah benar-benar digunakan. Tadi saya bilang yang waktu menjelaskan Penetek dengan Facebook. Jadi medsos ini ya, medsos baik itu akun Telegram ataupun akun X ini ya, dijadikan salah satu akurasi data akses bahwa pengguna ini real human. Satu itu ya, jadi ada reader daripada apa namanya semacam kayak model algoritma pembaca dari device handphone kita ya, itu automatically akun kita akan terbaca. Akun apa? Akun X sama akun Telegram. Kalau memang itu sudah real ada human, oh berarti iya manusia ini punya nomor handphone, makanya dia punya Telegram. Secara gambarnya gitulah. Oh iya ini punya X, berarti dia manusia. Masa robot pakai X buat apaan kan gitu ya. Jadi artinya pembaca ke sana. Yang pertama itu, yang kedua untuk akurasi data. Akurasi data ini bahwa apa? Nanti ada sinkronisasi data yang diajukan pada aplikasi tersebut akan sama dengan aplikasi yang sudah digunakan sebelumnya, baik itu Telegram ataupun X. Ketika nanti KTP yang diajukan dengan X, misalkan X ini nomornya sama dengan Telegram nomornya ini, X ini, dan di aplikasi yang diajukan nomornya juga itu. Oh berarti satu nomor sama orangnya itu juga. Oke, data akurat, selesai, bleg gitu. Jadi banyak hal, banyak difungsikan begitu kurang lebih. Jadi teman-teman, jadi yang mau ngegarap apa namanya project kripto dan sebagainya ya, jangan males untuk X ini sama Telegram, karena memang sekarang notabene mengakurasi data ya, karena kita kan bermain dengan data ya, big data world ini. Untuk dunia main big data di beberapa project ini ya kita melibatkan X dan Telegram. Jadi jangan malas gitu loh, karena mau nggak mau, karena itu salah satu syarat kelancaran daripada project yang kita ikuti gitu teman-teman ya. Jadi saya harap itu jawaban dari saya. Jadi ketika mau garap ya harus ada X sama Telegram di handphonenya gitu Paman ya. Terima kasih pertanyaannya mewakili untuk semua, dan ini juga sempat saya pengen sampaikan dulu udah lama tapi saya lupa lagi, untung Paman nanya nih. Oke, itu aja teman-teman ya untuk FAT 1 ini. Dan untuk FAT 2 kita menjawab pertanyaan yang tadi ya, yang masalah katanya P-Network beralih malah sekarang dari Web3 ke Web2 ya. Oke, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan ini informasi bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.